Orang yang sungguh-sungguh beriman, kan ini kalau bilang sambungan berarti kita sambung dengan khutbah hari Minggu. Orang yang beriman akhirnya berharap penuh kepada Tuhan. Iman harusnya itu artinya percaya sepenuhnya. Percaya itu yang Tuhan maksudkan bagaimana? Percaya itu artinya percaya kepada Tuhan toh. Ini sama dengan ini ya. Ini tuh namanya percaya. Orang menyerah, itu tuh percaya. Serahkan diri sepenuhnya. Nah itu tuh akhirnya orang rela mati. Itu tuh menyerah. Kalau orang masih menghindar artinya orang yang tidak percaya. Ini kalau sampai di posisi ini saudara, ya, percaya dalam arti kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Ini akhirnya apa? Ini akan memenuhi apa yang Tuhan inginkan. Orang berarti mengenal Tuhan, mengenal akan orang semua tahu Kang apa? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Apa itu? Makanan itu. Jadi sekali lagi itu ya. Ini percaya yang Tuhan mau. Jadi percaya enggak? Percaya. Begitu semua orang le tahu boleh. Nanti dapat lihat di bukti dia sungguh-sungguh percaya atau enggak. Coba ya. Dalam hidup normal sebagai manusia, orang pi rumah sakit, mau operasi, itu kan mesti pakai surat pernyataan dari keluarga. Mesti bikin surat pernyataan. Karena dokter tahu kalau mati dan gimana. Nanti keluarga semua bilang, dokter susah ngajak bunuh atau siapa pun dia bikin begitu. Nah, makanya mesti tanda tangan surat. Jadi apapun yang terjadi ini boleh marah. Itu DPRD apa? Menyerahkan diri Pak dokter. Kalau menyerahkan diri Pak Tuhan gimana? Kayak pada nanya baking. Ya, kita percaya itu yang tidak percaya dia nama. Kalau Pak dokter, kan dokter mau baking apa tanda tangan dulu. Dia semua apa? Semua baking flower Pak Angko tuh. Suntik mau bius? Saya tahu diri. Dia mau potong, dia mau saya keluar apa dari situ aku tidak tahu. Dan tanda tangan tuh. Suruh tanda tangan. Dia mau bikin apa mana apa dia? Ada kok tuh belum lama ini saya dengar DP kesaksian.
Apa kok DP nama? Ya. So 2 kali operasi, ya. Harusnya mesti 3 kali, tapi ya dia bilang begitu Jo, 2 kali Jo. Oh, flat. Nah, Anda saudara, pendeta orang Rusia, ya. Dong ses dia dengar pada dia lain kali. Ya. Dia jadi lahir di Rusia. Ukraina ya. Apa kok Ukraina kan? Ya. Ada juga pendeta-pendeta yang DP nama kalau saudara dengar DP nama Vladimir, no? Vladimir Savchuk DP nama. Ya. Memang betul-betul Rusia. No? Kalau saudara dengar ini tiba-tiba saya ingat saudara. Saya pikir siapa kok DP kesaksian itu? Oh iyo ya. Saudara, dia sejak dilahirkan. No? Sejak lahir dokter salah tangani ceritanya. Jadi dia sebenarnya kalau mau bilang apa, kehilangan mata satu. Mata kanan kan Dek? Mata kiri. Mata kiri. Padahal orang saudara dengar lupa le kiri ke kanan kote. Ya. Saudara. Jadi bayangkan ini ya, lahir dan sudah dalam keadaan seperti itu. Waktu dia usia 13 tahun kalau tidak salah. Usia 13 tahun. Nah itu. Terus dokter mau operasi. Toh. Operasi matanya. Udah. Toh. Maksudnya mau diperbaiki DP mata. Ya. Dan 2 kali dia dioperasi. Dokter bilang mesti ketiga. Ya, mesti sampai 3 kali. Ya, supaya bagus. Ya. DP bagus itu dia. Sudah tahu enggak? Dokter so bilang ya, nanti kamu hasil dari operasi ketiga, kamu memang akhirnya so bagus, tapi kamu tidak bisa tutup mata. Jadi bayangkan sampai tidur dia ini boleh tutup mata. Jadi dia kata langsung berpikir, hah? Kalau kita kawin nanti tapi istri, hah? Siapa mau kawin dengan kita? Nanti kita ini dapat lihat monster. Masa dia udah tidur ada buka mata dan tidur kata. Dan dia bilang jadi akhirnya dia cuma 2 kali dioperasi. Dan karena dia cuma 2 kali dioperasi dia bilang apa? Dia sakit kepala. Jadi selain matanya tidak bisa digunakan, dia pakai mata palsu. Jadi mata kirinya itu mata palsu. Jadi dia betul-betul cuma 1 mata. Cuma kalau saudara lihat kan DP mata 1 kan ada DP biji mata ya. Itu cuma bagaimana sih? Itu bukan mata. Nah, itu. Cuma kalau orang lihat ada mata, padahal jadi tidak bisa berkedip. Tidak bisa, ya, gitu. Itu mata kirinya, ya. Dan dia bilang apa? 1 tahun, ya. Dia kalau di sekolah dia dibully di sekolah, ya. Jadi dia bilang bayangkan kita, jadi dia bilang waktu saya usia ke-13, orang tua saya pindah ke Amerika. Jadi mereka satu keluarga pindah ke Amerika. Dan dia bilang jadi Anda bayangkan saya 1 tidak ada mata 1. Lalu saya tidak tahu bahasa Inggris 1 kata pun. Jadi dia bilang bayangkan saya jadi permainan di sekolah. Jadi saudara bisa bayangkan dia bilang dia komangnya tidak bunuh diri. Karena dia memang lahir anak Tuhan. Orang tuanya, keluarganya. Dia tidak mau bunuh diri tapi dia lebih suka dia mati. Jadi selalu kata pada pikiran, Tuhan bagaimana kita keluar kong kita cilaka. Kong kita langsung mati. Cuma itu pada pikiran. Jadi dia bilang apa? Tiap kali kita pulang sekolah, saya tidak pernah bermain, tidak pernah apa karena kita tidak tamang. Dia cuma jadi korban bulian. Jadi korban bully. Bayangkan ini tahun berapa? Dia sekarang umurnya 40 kali mau 50.
Gitu umur. Ya. Lalu dia bilang, jadi setiap hari saya pulang sekolah kita petampa di dalam kamar. Dia tidak pernah kemana-mana. Saya di dalam kamar sakit hati dan sakit kepala. Kan dia bilang ini migrain ini luar biasa. Nah itu bayangkan itu remaja tuh saudara. Rasanya dia lebih baik mati. Karena dia sakit sekali DP kepala. Belum sakit sekali DP hati. Ya. Karena mulai dari DP cara bicara. Orang tertawa akan karena ini tahu bahasa Inggris. Ya. Sementara dia mesti pergi sekolah. Dia bilang pokoknya dia serba salah sekali. Ya. Dia mau pergi sekolah tapi ya mesti pergi sekolah. Dia pergi sekolah dan ternyata dia jadi korban bulian. Dia bilang dan Anda tahu kan tempat saya cuma di dalam kamar. Tidak pernah kemana-mana. Dan di dalam kamar ini tuh kita minta-minta mati. Tuhan jangan kasih biar kita masih bangun besok. Dia suka dia bagaimana Tuhan mau bikin bagaimana pokoknya dia mati aja besok. Dan ternyata setiap hari dia bangun dan dia masih bangun. Saudara bayangkan ini tuh putus asa sampai luar biasa. Apalagi dia usianya kan. Sedangkan orang lain remaja yang semua lengkap, semua orang bilang sempurna, mar dia ini mau terima DP keadaan. Tuh, kan banyak yang begitu saudara kejadian. Karena usianya. Tuh, no apalagi ini saudara. So usianya baru segitu, belum dewasa cara berpikir, ya. Tapi saudara lihat waktu orang ada hubungan dengan Tuhan, ya. Itu dalam keadaan paling putus asa sekalipun. Waktu saudara tetap mempercaya kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang mesti baking. Dia bilang di dalam kamar itu, ya, akhirnya mau tidak mau saya berdoa. Tuh, biar berdoa minta mati. Kalau saya minta mati bukan karena apa ya saudara? Tuh, karena memang kalau saya waktu pulang, ya, menikmati dari Tuhan bukan karena dibully atau karena apa, ya. Nah itu dia minta mati saudara karena itu ya selama 1 tahun dan dia terkejut pas 1 tahun tiba-tiba dia bangun dan sakit kepalanya hilang lenyap seketika saudara. Dia bingung loh ini ada apa yang terjadi soalnya tidak sakit kepala kemarin masih sakit kepala tiba-tiba ini betul-betul sembuh dan hatinya juga sembuh. Itu saudara ya. Jadi sejak hari itu dia bilang kita pakai kepala sakit so nyanda. So sembuh ya. Lalu yang paling hebat dia pe hati sembuh ya. Dia bangkit pergi sekolah. Kalau tidak salah saudara setelah sembuh itu dia mulai berkhotbah di sekolahnya. Yang ini kan yang masuk akal. Itu cara Tuhan saudara. Ini betul-betul kalau saudara lihat apa dia, saudara yang tidak pernah sangka. Istrinya dia kemudian menikah. Istrinya dia nama Lana. Tadinya orang pikir Lana ini cuma 1 orang di dunia. Ya, saya terkejut banyak sekali nama Lana. Termasuk pendeta ini PIC dia nama Lana. Dan Lana itu cantiknya minta ampun. Nanti saudara lihat aja sendiri. Itu flat pe istri. Orang bingung aja lihat, ini DP istri sangat cantik. Tuh. Ini kalau Tuhan mau sediakan ada saja saudara caranya dan membingungkan banyak orang. Dan kemudian bayangkan saudara, di sekolah yang tadinya kan dia dibully dan luar biasa. Sekarang dia DP tamang-tamang ini kan Amerika saudara. Ya pelayanan di Amerika. Ya. Dia terkejut karena kalau tidak salah dia baru lulus SMA. Dia terkejut dari itu tamang-tamang yang bully-bully pada dia. Kemudian minta kerja pada dia. Dia bilang wah saya betul-betul tidak sangka ya kalau itu bisa terjadi seperti itu ya. DP tamang datang mau cari pekerjaan. Dorang nin tahu DP bapak perusahaan. Jadi waktu dorang datang mau melamar, dorang DP tamang yang tukang bully pada dia luar biasa di sekolah tuh hari. Waktu dia bawa antar lamaran dia kaget lihat, kenapa ini kita bully-bully di sekolah ini dia, kenapa kok dia ada di kantor ini?
Dia kaget saudara. Dia punya tuh kantor. Tuhan kalau mau baking ada saja saudara DP cara. Ya. Dan dia benar-benar wah Tuhan. Ya. Sekarang bunga dianya enggak pegang perusahaan itu kan DP orang tua saudara. Bukan dia. Dia sekarang melayani. Ya. Dan banyak juga khotbahnya yang menurut saya wah luar biasa pemahamannya tentang Tuhan, tentang Alkitab. Ya. Apa tuh orang mulai dari sana kalau begitu? Coba saudara lihat Matius pasal 6. Ayat. Hal-hal yang Tuhan suruh kita lakukan secara tersembunyi. Ibadah kita kepada Tuhan yang paling tulus itu dilakukan secara tersembunyi. Ya. Ini ayat 1. Ingatlah, jangan kamu coba sama-sama. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ini ibadah yang tulus. Tuhan paling suka orang tulus. Ya. Sebenarnya waktu saudara belajar ya lebih dalam lagi saudara akan temukan ya apapun itu waktu orang lakukan dengan begini. Apa yang mendorongmu melakukan itu? Itu. Ini waktu orang tulus, yang mendorong kita melakukan itu cuma untuk Tuhan. Itu ya. Lain kali orang, misalnya saudara tidak usah jauh-jauh, orang mau angkat tangan jo. Orang ibadah ya, angkat tangan. Saya kalau di sini kayaknya berasa begitu. Lain kali kalau ibadah tanpa lain, dengan orang-orang lain, lain kali ada hati kita mau angkat tangan. Tiba-tiba ada begini perasaan di dalam hati. Nanti orang pikira ngana mau saya tunjuk orang ada angkat tangan. Semua orang ada angkat tangan kecuali engkau. Itu waktu saya datang tuh hati itu saudara. Lain kali jadi angkat tangan dari. Nanti orang pikira kita mau saya tunjuk pada orang. Sampai begitu saudara. Jadi akhirnya sampai mesti berkelahi dengan hati sendiri. Dan akhirnya dalam hati Tuhan tahu kita cuma mau ini karena mau menyenangkan hati Tuhan. Mau tunjukkan kepada Tuhan aku sungguh-sungguh mau mengasihimu. Kita sungguh-sungguh ada bilang ini kata-kata dalam lagu. Oh Tuhan aku rindu menjadi seperti apa yang lagu ini bilang. Gitu toh. Ada yang memang orang angkat tangan cuma mau saya tunjuk orang. Dia nanti sungguh-sungguh kalau ada di muka orang. Maka kalau nyandak ada orang lihat, nyandak sungguh-sungguh. Itu merugikan dirimu sendiri, saudara. Ya, sekali lagi, ya. So itu orang, ya. Kristen itu tidak pernah diajar kalau mau ibadah itu mesti bagaimana. Maksudnya DP gaya bagaimana. Sekarang orang berdiri, sekarang orang duduk atau angkat tangan atau berlutut. Tidak pernah Alkitab, tidak pernah saya tahu. Ya. DP teknis dan bagaimana? Bayangkan. Doa saja kalau saudara baca di Alkitab, doa itu bukan begini, ya. Menadahkan tangan begini. Begini. Harusnya kalau saudara tahu baca Alkitab, loh. Kalau saudara baca Alkitab, ini begini dulu. Nah, itu yang Alkitab tulis ya, menadahkan tangan. Kan ada sih banyak orang termasuk saya juga lain kali ya begini. Dan pas sedang begini asal betul enggak hatimu seperti itu. Tuhan bilang, waktu pria menadahkan tangan di hadapan Tuhan, loh hatimu bersih atau kotor? Tuhan bilang begitu. Untuk apa kau menadahkan tangan tapi hatimu kotor?
Ya, jadi saudara pas mau tepuk tangan ke, tuh, angkat tangan kah, mau berlutut mau apa, yang tidak pernah ada pemberitahuan di Alkitab. Oh kalau begini mesti begini, kalau minta ampun mesti berlutut. Ada orang yang berlutut terus, ya, mari yang tidak pernah berubah, mari dia berlutut. Jadi motivasimu sangat menentukan, ya. Ini ketulusan hati. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan Alkitabmu, ya, Yesus ajar hal-hal yang orang baking disuruh secara tersembunyi apa? Berdoa, puasa, baru ini dia suruh, ini boleh orang tahu. Berdoa masuk dari kamar. Jadi orang sudah mulai berdoa di gereja. Tuh, itu maksudnya apa? Maksudnya ini orang hati, orang ketulusan hati. Sungguhkah kau melakukannya? Benar-benar di hadapan Tuhan. Kau sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan masalahnya ada palia. Itu kok sebenarnya, itu gambaran, ya. Jadi orang jangan berdoa di pasar, bukan begitu maksudnya. Waktu orang benar-benar punya hubungan dengan Tuhan, saudara di pasar bukan itu orang mau berdoa dia. Jadi dia sementara, bayangkan ini orang-orang mau babajalang, mau beli ikan, dia mau beli sayur, kalau saudara sudah di tengah kau berdoa. Bukan begitu tuh berdoa, ya. Bayangkan di toko di mana boleh berdoa. Tuh, ini waktu saudara ada hubungan dengan Tuhan, saudara buka mata, ada bajalang, tapi kau bisa berdoa. Tapi itu saudara tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan, sampai di dalam kamar, di bawah di lutut, dan kau tidak berdoa sebenarnya. Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi dengan kata-kata. Apalagi kata-kata itu cuma kata-kata, bukan hati. Itu doa, saudara. Itu tuh Kristen yang sesungguhnya. Saudara berdoa cuma apa? Cuma yang ada yang ditulis. Cuma itu tuh doa. Kan saya bilang ke saudara, Yesus yang ajar doa Bapa kami. Ya, tapi sekali lagi kepada saudara, saudara buka tuh Alkitab sampai kapok, yang tidak pernah akan kau temukan, ya, satu murid pun mengulangi doa Bapa kami. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang tidak salah saudara mau pakai doa Bapa kami. Ya, saya ini saudara baca doa Bapa kami. Loh kalau saudara kata tuh, itu ayat firman Tuhan, ya. Tapi saudara, orang yang mengerti dia akan tahu ini doa yang diajarkan Yesus. Ini pola berdoa. Mengapa tidak pernah ada satu murid pun yang mengulangi doa yang Yesus ajar? Dengan kata lain, Tuhan yang tidak suka doa yang dihafal. Karena doa yang dihafal biasanya, umumnya tidak dari hati. Tidak dengan hati. Dan apapun yang kau tidak lakukan dengan hati, tidak sampai kepada Tuhan. Berdoa, masuk kamar. Kau berdoa, puasa. Kan Yesus sampai bilang apa? Kasih biar orang sampai jangan baking karena HP muka supaya orang tahu kalau engkau udah puasa. Kenapa kok nggak dapat lihat loyo sekali? 10 hari kok kita makan. Malah sekarang bukan begitu. Dorang pengumuman di FB. Sekarang hari ke-5. Susah. Kalau bilang kok di grup lain lagi. Ini pengumuman semua orang tahu. Orang tidak pernah begitu loh saudara. Tuhan yang bilang itu. Hati-hati. Akhirnya ada puasa. Tapi tidak pernah dia alami hasil dari doa puasanya. Karena tidak pernah dia melakukannya dengan hati. Nah, ini cuma untuk biar Tuhan yang lihat.
Itu sama dengan memberi. Ya kan ya. So itu tuh orang sini ya bagus karena saudara semua akhirnya so terlatih. Di sini enggak pernah pengumuman. Si ini kasih berapanya pernah. Enggak pernah. Dan saudara taruh di dalam hati. Tekan baik-baik engkau pe hati. Sehingga jangan sampai setan mengambil keuntungan. Oh, ya, dorang enggak pernah tahu pak kita. Sudah aja saudara. Jadi memberi ini boleh orang tahu. Harusnya berdoa. Biarkan hatimu naik kepada Tuhan. Oh. Apapun kewajiban ibadahmu. Jangan biarkan engkau melakukannya. Cuma supaya orang lihat engkau sungguh-sungguh. Itu artinya tidak pernah sungguh-sungguh. Tuh. Waktu itu orang sungguh-sungguh saudara. Tuh. Bayangkan itu waktu orang kepenuhan. Tuh. Bahasa roh. Itu kalau itu kan berapa kali mau berusaha katakan. Tuh. Sampai saudara bayangkan saudara ya. Saya setiap kali kepenuhan mesti begini tuh. Baik. Tuh. Lama-lama juga dalam hati. Supaya saudara juga tahu kalau hadirat Tuhan sementara bekerja kan. Jadi bukan untuk tunjukkan kepada orang. Dan sekali lagi saudara. Kalau saudara taruh kira. Ya. Saudara akan tahu bagaimana itu orang yang berdoa kok dia sungguh-sungguh berdoa. Dengan orang cuma mau kasih tunjuk pak orang kalau dia jago berdoa. Biasanya kalau orang mau kasih tunjuk begitu sampai ada perasa apa-apa kalau dia berdoa. Kenapa? Karena dia cuma mau tunjuk jago. Oh, ya. Sama-sama saudara mau nyanyi, ya. Semua sebenarnya ibadah kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Benar ini kau arahkan kepada Tuhan. Hasilnya saudara akan membangun yang lain tanpa kau sadari. Tapi waktu saudara baking. Satu, tidak membangun dirimu. Mungkin yang lain juga jengkel. Ya memang katuun ini tiba-tiba dapat ingat saudara ya. Yang sungguh-sungguh juga. Satu, berdampak kepada orang lain. Toh. Orang lain dapat rasa hadirat Tuhan karena kau berdoa. Toh. Tapi jangan salah, ada juga yang jengkel. Justru karena siapa dia kalau dia berdoa sungguh-sungguh. Kalau dia berdoa ada hadirat Tuhan, orang sering mau bangko. Secara khusus orang yang tidak mencintai hadirat Tuhan. Dia justru jengkel kalau engkau yang berdoa. Kenapa? Pasti orang kalau dipenuhi dengan hadirat Tuhan lama dia kalau berdoa. Belum ya itu. Bapak gitu saudara. Akhirnya ibadah sampai tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya. Karena yang Tuhan harapkan apa, orang yang tidak bikin seperti itu. Nah ini menuntut iman. Bayangkan saudara, memberi. Ini boleh orang lihat. Tidak perlu ada orang tahu. Sekalipun kalau saudara terbiasa tulus. Sampai saudara pengumuman saja misalnya ini nyandak pengumuman. Saudara akhirnya bercerita kesaksian. Saudara sama sekali tidak bermaksud untuk menyombongkan diri di situ. Saudara terlatih untuk ini soalnya kasih yang tulus. Itu akhirnya cuma jadi kesaksian. Bukan untuk menyombongkan diri. Nah ini perlu mengalami tes. Toh? Perlu mengalami berbagai ujian. Toh? Untuk akhirnya membuat kita ini benar-benar tulus. Apapun yang kita lakukan kepada Tuhan benar-benar itu untuk Tuhan. Toh? Bukan untuk pamer. Nah Tuhan memang akan membawa kita melalui pengujian-pengujian. Itu. Nah waktu kita mengalami pengujian-pengujian seperti itu. Ini kalau saudaranya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara akan merasa, masa kita kan mau bikin sungguh-sungguh. Pak Tuhan kenapa kok jadi begini? Kenapa kok ini. Dia ingin tahu itu ujian. Justru kenapa? Karena Tuhan sedang membawamu ke tempat yang paling tulus. Sampai akhirnya saudara benar-benar menemukan begini tuh ibadah yang tulus. Ini berdoa yang tulus.
Begini tuh menyanyi yang tulus. Saudara, tahu enggak? Hasil dari ketulusan itu orang mengalami Tuhan. Waktu orang mengalami Tuhan berdoa. Aduh, saudara, saya bilang Akang berdoa waktu saudara rasa hadirat Tuhan. Menyanyi waktu saudara rasa hadirat Tuhan. Sampai rasa-rasanya enggak usah berhenti. Sama, ibadah waktu saudara rasa jamahan Tuhan. Saudara sampai menyesal kalau semua habis. Mereka kalau nyandak begitu saya bilang ke saudara. Loh, kan saya yang bilang. Apa? Ibadah adalah hal yang paling membosankan. Lanjut orang bermain ular tangga. Tidak usah hal yang dapat doi, itu yang menyenangkan, menyenangkan daging. Tuh. Bapak cerita gerap sampai pagi. Itu lebih menyenangkan. Tapi waktu saudara sungguh-sungguh mengalami hadirat Tuhan. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat orang yang sungguh-sungguh ibadah. Sampai dalam hati. Dia ingin tahu soalnya. Waktu dia sungguh-sungguh ibadah. Loh, kamu loh yang diberkati. Waktu orang benar-benar alami hadirat Tuhan. Loh saudara. Sungguh apa yang saya bilang kepada saudara. Ini benar-benar. Sekali lagi ini bukan tambah-tambah. Kenapa saudara rasa ini pikir ini tambah-tambah? Karena kau tidak pernah mengalaminya. Waktu saudara benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan, alami hadirat Tuhan, baru saudara pikir, ternyata betul tuh saya sudah bilang. Coba, kita diselaraskan dengan kemauan Tuhan. Loh, waktu orang menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, saudara mesti tahu waktu orang ini sangat mengenal Tuhan. Sangat mengasihi Tuhan. Loh, menjadi berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan tahu, tidak ada bahagia yang lain. Itu paling bahagia. Waktu saudara yakin, terima kasih Tuhan. Ternyata akhirnya aku menyenangkan hatimu. Engkau menerima doaku, kau menerima ibadahku. Engkau mendengar pujianku. Rugi saudara tahu enggak? Rugi waktu saudara ibadah. Saudara yang tidak pernah alami Tuhan. Rugi. Padahal ada yang luar biasa dalam perjumpaanmu dengan Tuhan. Toh. Saya beberapa kali lihat itu orang-orang yang dapat berkat tak terduga. Memang dompe menangis dang. Tuh. Tadi atau kelamaring ya. Saya lihat satu tayangan video pendek ya. Ada ibu-ibu muda yang beli nanas. Nanasnya besar sih. Besar. Masih ada DP dang di ujung DP daung dang di ujung. Tuh. Belum maksudnya tidak saya keluar. Ya. Lalu nanasnya lumayan besar. Tuh. Jadi ada bapak-bapak muda, saya tidak dapat lihat sih DP muka. Ya. Yang di syuting cuma itu ibu yang membeli nanas itu. DP singkat cerita juga ya. Akhirnya itu ibu oke ya. Karena bapak ini bilang tolong beli akang kita nanas ini. Ya. Karena kita mau urus kita anak di rumah sakit. Bukan di rumah sakit. Dia sedang sakit. Dia kasih yang mau beli obat. Kita mau beli obat. Tolong beli akang kita nanas. Gitu ya. Dia bapak diri di pinggir jalan yang ada orang singgah. Tapi tiba-tiba ini ibu muda ini berjalan kaki. Dia berhenti kong dia kasih itu. Dia beli tahu $1 atau berapa saudara. Ya. Waktu dia kasih kan itu bapak kasih begini itu nanas. Tuh. Itu ibu nih tahu di belakang situ ada tulis $30.000. Jadi
Itu yang nonton video itu yang tahu. Tuh. Orang yang berani beli itu nanas itu ngana dapat $30.000. Ya kan? Jadi dia tulis, jadi pemirsa yang lihat ada tanda kertas di muka $30.000 itu ibu yang beli ini tahu dia cuma ditawarkan $1. Nah, jadi waktu dia kasih itu $1, itu bapak masih sempat bercerita dengan dia, apa kamu sudah menikah? Dia bilang enggak, saya belum menikah tapi saya sudah punya anak satu. Loh kenapa kamu tidak menikah? Karena dia tiba-tiba sudah menghilang. Sampai sekarang dia tidak pernah kembali. Jadi sampai sekarang kalau lihat saudara sangat muda dan cantik. Ya, ya jadi ini apa suara pria kan? Dia bilang wah apa? Semoga Tuhan menguatkan kamu ya. Dia bilang iya, saya percaya Tuhan pasti yang sudah menolong saya untuk kuat. Kalau tidak salah anaknya sudah sementara sekolah. Terus sekarang kamu kegiatanmu apa? Kalau boleh tahu. Dia bilang kadangkala saya bikin kue. Kalau ada orang yang suruh bikin kue. Tuh. Atau kalau ada orang yang suruh bersihkan rumahnya atau apa, saya akan bersihkan rumahnya. Kamu sekarang tinggal di mana? Dia bilang ada orang yang berbaik hati. Saya diberi, bukan saya tidak diberi rumahnya, tapi saya diizinkan untuk tinggal di rumahnya, tidak usah bayar sewa. Dia bilang jadi saya dan anak saya tinggal di rumah orang itu, ya. Orang itu sendiri tinggal di rumahnya, ya. Tapi rumahnya dia biarkan saya dan anak saya tinggal di situ. Oke ya, jadi ini yang jual nanas ini bilang oke Bu ya. Tuhan terus menyertaimu ya. Kalau begitu mau ndak kamu kalau saya tolong belah nanas ini untukmu ya. Karena kamu sudah berbaik hati untuk saya. Wah terima kasih dia bilang. Jadi ini Bapak potong itu nanas tuh. Kemudian dia bilang tolong Bu kalau begitu tolong kamu kamu mau ndak ya. Saya mau beri sesuatu ke kamu karena bagaimanapun kamu sudah membantu saya. Ya. Saya mau memberi kamu sesuatu. Ya. Tolong cabut ini nanas. Tuh. DP atasnya tolong saya pegang dan kamu cabut atasnya itu. Dia bilang oke. Nah, coba hitung sampai 3. Kong dia cabut. DP cabut begini, dia kaget karena itu kan memang kotek sopotong. Jadi rupanya waktu dia cabut saudara, itu dorang so taruh situ, so susun situ tuh doi. Jadi itu uang dia so baking baku lemdang, ya $30.000. Ibu itu langsung menangis sampai luar biasa dia menangis. Ya, cuma $30.000. So baking orang menangis. Jadi sekali lagi saya bilang ke saudara, bahagia. Kalau baru tertawa belum bahagia engkau. Kalau so menangis, so bahagia itu. Itu berarti bahagia sekali. Jadi salah mengerti itu orang bilang, orang kurang menangis-menangis, kamu tidak tahu. Ya, justru ketika kita alami kebahagiaan yang sangat, saudara bisa tertawa. Yang ada juga kau menangis. Itu hadirat Tuhan. Kalau baru dapat $100 kecil. Ini 30.000 saudara. Pokoknya dia menangis terus. Habis dia berhenti begini tadi ya. Pokoknya nyandak muta berhenti saudara. Bayangkan ini nyandak ada doi kok $30.000. Hah? Mami di mana? Nah itu saudara. Itu. Waktu saudara mendapatkan Tuhan, kalau sungguh-sungguh kau dapatkan Tuhan, aduh, kalau baru tertawa, belum bahagia, belum baku dapat dia dengan Tuhan. Maka kalau saudara dapat benar-benar itu Tuhan, masalahnya dia lebih dari mendapatkan harta karun. Tiba-tiba saudaranya tidak ada apa-apa. Dan saudara dapat yang kalau sekarang triliunan rupiah.
yang tidak masuk akal. Nah itu. Bayangkan kalau Tuhan lebih mahal dari triliunan rupiah. Lebih mahal dari isi dunia ini. Lebih mahal dari semesta ini kata Tuhan. Coba. Kok masa orang cuma tertawa. Cuma kenapa orang semua ku dapat yang Tuhan. Kenapa orang hore, hore. Kira itu begitu tuh bahagia. Saudara akan terkejut waktu saudara benar-benar mengalami Tuhan. Sampai rasa-rasa yang mau berhenti, nyak mau tak berhenti. Tuh, orang tuh mengalami Tuhan. Ya, itu bahagia tak terkatakan. Oh, sampai baking apa? Petrus berlutut menyembah lalu bilang, Guru, pergilah, tinggalkan aku tidak layak. Aku sudah berdosa, aku sangat berdosa, aku tidak pantas berdekatan denganmu. Itu tuh, ya. Orang kalau sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, sampai dia langsung rasa, bukan dia mau meminta apa Tuhan. Sampai dapat rasa, oh Tuhan, siapa aku? Mesti berjumpa denganmu. Gitu saudara. Masalahnya saudara belum tentu aku dapat dengan Tuhan soalnya. Belum tentu kamu sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh jumpa dengan Tuhan, saya bilang akan rasa-rasanya mau berhenti, nak mau tak berhenti. Aku apa-apa so mengantuk, so pastiu. Apa namanya tidak pernah jumpa Tuhan. Ya. Rasa-rasa sudah nak mau tak berhenti. Saya bilang Tuhan bukan main dang. Bukan main dang tuh Tuhan. Ya. Lain kali saudara, kalau di hati saya jadi jenuh, jadi tawar. Apakah bosan begitu? Ya. Ya itulah manusia kan ada titik jenuh. Dan kalau kau sampai di situ, saya mesti berlutut kau bilang, Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Biarkan kerinduan di hatiku tetap menyala untukmu. Jangan biarkan berkurang rasa hormatku, rasa kasihku akan engkau. Jangan biarkan berkurang rasa rinduku akan engkau. Jadi saya lain kali baca Alkitab terus. Lain kali menyanyi terus. Baca Alkitab terus, dengar khotbah terus. Lain kali, coba menyanyi dulu. Nah, saudara, sampai saudara buat keputusan sendiri dengan Tuhan. Baru saudara alami apa yang saya bilang. Saudara kan bilang, terima kasih Tuhan. Ternyata begini kote itu dapat rasa Tuhan. Saudara menikmati dia. Menikmati tangannya. Bayangkan saudara. Mau lagu cepat, lagu pelan. Bukan itu. Bukan itu. Saudara alami hubungan dengan Tuhan. Saudara dengar tuh lagu pe kata-kata. DP teks saja. Saudara langsung, bukan main. Tuh. Sampai dapat rasa, oh Tuhan. Sungguh. Tuh. Ingatkan aku. Di dunia ini bukan rumahku. Dunia ini apa? Orang cuma numpang lewat. Cuma tinggal sebentar. Coba. Semewah-mewahnya. Apa kata? Perjalanan ke luar negeri. Orang jadi turis. Tetap dia mau suka pulang. Kenapa itu bukan DP rumah? Tuh. Iya saudara mau berjalan kemana? Ya. Udah lihat tuh foto-foto tuh hari. Tuh ses di apa? Vita kasih tunjuk mama kenapa itu mama foto di Israel, di Korea. Ya, langsung dapat ingat saudara waktu itu. Itu Bali nanti. Ikut dapat ingat waktu itu. Setelah beberapa hari dapat rasa, tempo apa ini sampai dirembokan. Begitu ya. Udah dapat rasa mau pulang itu tuh. Biar DP tanpa rupa apa. Ya kan? Orang berjalan kan itu kan nginapnya di hotel saudara. Udah pikir kok itu nginap di hotel tuh. Kan menyenangkan. Belum mengunjungi semua tempat yang saya tidak pernah lihat. Tuh. Tapi sekali lagi setelah beberapa hari
dapat rasa tempo apa mau pulang di rumah. Begitu saudara ya. Nah, coba sekali lagi, jadikan sorga itu rumahmu. Orang di dunia apa? Numpang lewat. Bukan malah minta apa Tuhan supaya orang apa? Dapat rumah permanen di bumi, tuh rumah gagah apa le. Tuh, sampai akhirnya saudara, yang mau baca cerita Tuhan saudara mau. Apalagi kalau tidak ada persoalan, semuanya udah aman-aman saja, nyandak sakit, ndak apa, sudah. Lihat, Petrus dapat ikan tuh, 2 perahu hampir tenggelam. Sementara tuh tadi apa? Sedang 1 dia nggak dapat. Tuhan backing ini DP perbandingan luar biasa. Tuh tadi angkot kosong sama sekali, sekarang penuh bahkan hampir tenggelam. Dan Petrus bagaimana? Ini orang kalau dia langsung tahu diri. Dia apa? Justru berlutut dan bilang, pergilah. Mana kata-kata itu? Pergilah daripada aku Tuhan. Aku orang berdosa. Bukan dia bilang, Tuhan tambahlah 2 perahu. Ini kamu belum sungguh-sungguh mendapatkan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh saudara sadar, langsung dapat rasa aku tidak layak. Tuh ya. Jadi semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita di dekat Tuhan, semakin orang tahu diri. Makanya saya bilang ke saudara, siapa orang yang tahu diri? Orang yang tahu Tuhan. Waktu orang itu tidak tahu Tuhan, pasti dia tidak tahu diri. Jangan kita putar. Ini tahu diri, enggak. Kau yang tidak tahu diri. Ya. Dan sekali lagi waktu orang itu mengenal Tuhan dengan benar, dia akan tahu dia siapa dan dunia ini untuk apa. Nih, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Tersungkur saudara. Tuhan lu terima kasih untuk berkat-Mu. Tambah nih. Kalau orang sekarang kan begitu, kenapa? Karena sebenarnya ini tidak pernah sadar. Kau tidak diajar untuk sadar soalnya. Cuma diajar bagaimana tambah doi, bagaimana tambah ikan. Tidak diajar untuk sadar diri. Hah? Ini karena ini pengajaran masa kini nih. Yang disukai oleh banyak orang. Sekali lagi setiap kali saudara jumpai peristiwa-peristiwa yang luar biasa justru di dalam kitab. Saudara, orang itu semakin tahu siapa Tuhan itu, semakin dia senin tahu, bukan dan dia Tuhan apa jadi sombong atau bukan saudara. Justru ini yang terjadi. Pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa. Coba. Abraham tidak lagi membantah. Waktu Tuhan minta mana dengan DP anak? Ishak. Kan kalau kok ada 3 DP anak, 5 cuma 1. Belum Sarah so tua. Sedang satu itu udah dapat dengan luar biasa iman. Ya. Tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham berharap juga. Tuh, serahkan diri sepenuhnya. Tuh, percaya sepenuhnya. Sampai dapat rasanya tidak ada dasar untuk berharap. Mau berharap apa dengan Tuhan minta? Ini mau jadi korban bakaran. Dia pikirlah, kok dia mau berpikir apa? Nanti Ishak mau balik. Ya, tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap juga. Itu tuh iman. Biar mati, itu iman. Nah itu tidak mungkin dilakukan sampai saudara bersedia dan rela hati. Ya, Tuhan membawamu lebih dekat. Lebih dekat, lebih dekat. Sampai akhirnya saudara sangat mengenal dia. Sangat dekat dan saudara tidak mau berpisah dari Tuhan itu. Biar Tuhan mau suruh apa. Mau baking apa saudara tidak peduli. Orang bilang ngoni so breng. Orang justru rasa sayang tuh orang dia bilang itu. Kasihan anin tahu. Ya. Orang waktu mengenal Tuhan,
dengan benar mengasihi Tuhan. Dia waktu lihat orang tidak mau Tuhan, dia yang rasa sayang orang itu. Siang. DP kira, DP hidup so bagus. Dia senang karena dia ada doi. Ya. Orang yang lihat, orang yang rasa sayang. Bukan saudara jadi, duh tempo apa Kang kita jadi rupa dia, enggak. Saudara kan lu kasihan Tuhan, Kang. Tempo apa dia mau sadar. Jadi bukan orang jadi iri hati Pak orang itu, enggak. Nih ya. Jadi kalau tersungguh-sungguh orang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, saudara semakin justru kalau lihat orang baking dosa, dapat lihat orang baking apa saja boleh. Orang kan semua tuh orang mau baking ini boleh. Lalu saudara masih merasa apa? Justru merasa, duh pesoi apa lihat orang ini. Nah ini yang tidak kenal Tuhan nih. Tidak beriman. Tapi justru saudara malah, ini orang percaya Tuhan ya. Orang beriman kepada Tuhan. Benar-benar mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Saudara justru apa? Waktu lihat orang yang baking dosa semau-maunya. Dorang mau baking apa saja boleh. Saudara justru yang begini. Duh bukan main Kang. Bukan main Kang. Tuhan kemurahan pak kita Kang. Kita nyandak rupa dia. Terima kasih Tuhan. Bukan saudara sakit hati karena dorang banyak doi. Dorang dapat baking semua itu dosa. Dorang enggak. Kenapa? Orang tahu hidup ada akhirnya. Satu. Kalau nyandak mati sekarang, siapa tahu mati sebentar. Kalau nyandak mati sebentar, siapa tahu mati besok. Maksud saudara, nyandak pernah tertarik dan nyandak pernah iri hati dengan orang yang punya ini, punya itu. Oh, orang umur panjang sudah jo. Terserah mau umur panjang kek, mau apa kek. Ya. Kan waktu orang mengasihi Tuhan, kekekalan sudah ada di dalam kita. Mana sih? Hidup kekal itu ada di dalam kita. Waktu orang beribadah dengan sungguh, loh. Orang sedang mengerjakan dan mendapatkan apa yang kekal, yang tidak hanya kita bisa nikmati di dunia ini, tapi sampai di alam baru, alam yang abadi. Gitu. Kekekalan sudah dimulai dalam kita. Saudara manusia roh, kekekalan sudah ada di dalammu. Rohmu hidup. Itu kan. Harusnya waktu saudara lihat orang baking dosa, orang itu bukan sakit hati. Duh tempo apa Kang orang jadi rupa dia, enggak begitu. Waktu melihat orang-orang yang duh semua dia punya rekening, dia gagah, kong dia kaya raya, kong semua orang suka pada dia, kong begini. Saudara justru begini, kasihan Kang orang itu. Semua dia punya, mertuhan dia enggak punya. Nah ini cara pandang orang yang beriman yang sungguh di hadapan Tuhan. Tuh. Memang ada saatnya saudara orang bahkan soalnya tidak bisa bicara. Selain saudara kurang harga. Tuh. Lihat nih kelakuan orang-orang yang ada sekarang sementara bersuka cita dengan kekayaan mereka. Tentang yang mereka sebut pencapaian. Itu orang yang ada lihat yang begini. Ya kasihan. Belum lama yang kena apa kata yang ditangkap ini barusan tuh. Coba. Sadiki juga di kekayaan kan banyak sekali. Coba saudara kan yang belum lama ini ditangkap ya. Baru 2 hari 3 hari. Yang baru segitu tuh. Coba saudara udah lihat dia iri hati so. Enggak itu. Saya justru bukan main Kang. Dompet kira senang begitu. Saudara lihat ini waktu orang dikuasai oleh dosa, orang sampainya tako, sampai bukan orang pihak, orang berani ambil. Itu. Orang bukan sakit hati pada orang, enggak. Orang justru rasa sayang, kasih yang orang itu. Nah saudara lihat, waktu orang mengerjakan dan berpikir, orang bahagia dengan kemerdekaan, orang boleh bikin apa saja, termasuk merdeka bikin dosa toh, merdeka melawang firman Tuhan. Merdeka bikin sakit hati Pak Tuhan. Saudara, sekali lagi harusnya waktu orang justru
justru menemukan diri kita. Oh Tuhan, terima kasih, kita takut sekali mau baking sama dengan dorang. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus bekerja di dalamku. Membuat aku makin hari makin takut, makin menghormati-Mu. Ya, makin menolak untuk melakukan dosa. Saudara, sekali lagi, saudara akan bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Itu tuh kekayaan rohani. Ya. Kepada jemaat Smyrna, coba, itu Tuhan bilang apa? Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Ya, di situ tulis, aku tahu kemiskinanmu. Lalu strap, namun engkau kaya. Ini tuh susah. Ya, orang miskin pada pandangan dunia, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan kamu kaya rohani. Ini kan orang yang tahu. Nah, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia tahu dia kaya rohani dan dia akan bersyukur. Terima kasih untuk kekayaan surgawi yang Kau beri di hatiku. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku menjadi puas terhadap semua yang Kau lakukan dalam hidupku. Tolong aku makin mengasihi-Mu. Tarik aku masuk semakin dekat dengan-Mu. Sehingga akhirnya aku sangat sadar kebutuhan hidupku adalah Yesus saja. So bukan benda, bukan kenyamanan hidup, bukan kemewahan. Wah, kalau orang sangat sadar, Tuhanku adalah Yesus itu sendiri. Tuhanku adalah segala-galanya. Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku. Bertakhtalah di hatiku, bertakhtalah di hidupku, dan tolong aku. Tidak pernah berusaha untuk menggeser kedudukan-Mu di hidupku. Haleluya. Aku tahu kesusahan-Mu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Saudara, jadi sekali lagi, nah usah begini. Aduh, tempo apa kang orang rupa dorang dok kaya raya. Saudara, sekali lagi, kekayaan di dalam Tuhan ternyata waktu kita selalu dapat menikmati hadirat-Nya. Terus merindukan Dia. Oh, ya. Lebih dengar firman Tuhan, lebih saudara mengasihinya. Semakin dalam kau mengasihinya, semakin dalam kau mengasihinya. Oh, kasih yang saudara, ya. Saya dengar tuh siapa kok itu? Ada dua aktor yang memerankan Yesus, yang maksudnya yang menyentuh hati saya sangat, ya. Satu saya lupa namanya, Jonathan Rumi ya, mana salah? Jonathan Rumi tuh, Jonathan atau apa? Saudara ya, yang satu yang di The Passion of the Christ itu, ya. Baru satu lagi nih yang terakhir ini saya sering lihat, ya, sering muncul masalahnya postingannya. Saya Tuhan, bayangkan ini kan aktor, ini bintang film, saudara. Kok bisa dia sampai mencintai Tuhan seperti itu? Ya. Ini masalahnya mereka karena mau membintangi, mau jadi Yesus toh. Mereka akhirnya baca Alkitab. Dorang mencari tahu Yesus itu bagaimana. Nah, akhirnya karena mereka membaca Alkitab, saudara ini, Tuhan waktu memperkenalkan diri kepada seseorang, oh saudara, Tuhan punya banyak cara. Dan saudara akan terkejut, ini pria-pria muda. Dan orang itu aktor Hollywood. Kemudian sangat mencintai Tuhan akhirnya. Tidak salah, yang terakhir saya lihat ada orang posting, ya, dia bilang waktu saya lewat, waktu
mau pergi di Taman Getsemani begitu. Adegannya sampai situ. Tiba-tiba dia langsung begini. Oh, berarti film hampir selesai. Maksudnya bukan film hampir selesai. Berarti Yesus hampir mati. Dia bilang, lalu saya tidak bisa tahan. Saya menangis sejadi-jadinya. Ini pemeran. Jadi saudara, dia bukan mau baking DP air mata. Waktu dia tahu, ini adegan Taman Getsemani. Berarti Yesus hampir mati. Bayangkan. Dan dia langsung menangis. Betul-betul saya bisa pikir. Ya. Memberi hadiah kepada orang-orang terkenal. Dia kasih Alkitab. Kalau saudara gimana? Saya katakan kalau lihat saudara. Orang yang menyebut diri Kristen. Sota tua-tua di Kristen. Sungguhkah kau mencintai Tuhan? Hah? Atau kalah Pak bintang film? Ya, saudara. Jangan sampai apa? Pemungut cukai, pelacur mendahuluimu ke surga. No. Orang pikir orang so di dalam padahal so di luar. Hati-hati. Ya. Biarkan dia terus bertakhta di hati kita. Jangan kasih biar. Ya. Orang justru memberontak. Dan malah baku ikut dengan orang lain. Kepetek orang boleh, kong kita ini boleh. Sudah lalu lihat orang ini. Padahal saudara sekali lagi. Semakin saudara mengasihi Tuhan. Semakin saudara akan lihat orang yang bikin dosa. Oh Tuhan ya. Saya saudara ya. Sampai di situ. Oh Tuhan. Terima kasih. Engkau menyelamatkan aku Tuhan. Oh. Kalau seandainya mungkin kita sekarang bukan cuma so mati. So di neraka. Saudara ya. Saya kadang-kadang dapat ingat kita model zaman dulu. Atau lihat orang yang seperti saya dulu. Oh Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan aku. Terima kasih Engkau menghentikan perjalananku. Dulu tak pikir kita jago sekali. Sampai akhirnya saya sangat sadar. Terima kasih Tuhan. Untung Engkau membuka mataku. Membuat aku sadar. Hidup yang sebenarnya. Ketika Engkau ada di dalamku. Ketika aku benar-benar percaya dan membuka hati kepadamu. Haleluya. Mari kita berdiri.